Kings, kalian pasti sering kan minum kopi susu gula aren? Tahu nggak Kings, gula aren itu terbuat dari apaan? Gue mau coba bikin gula aren dari pohon nira nih Kings. Awas panas. Dan jos ya. Jos banget. Jos, asik, jos, asik. Hewan cantik yang satu ini sering banget berkamuflase ketika akan bertemu dengan mangsanya. Mantis ini tuh ada di salah satu film yang terkenal, namanya Guardians of Galaxy. Jadi salah satu superhero. Berarti kan hewan khas Indonesia ini benar-benar diakui dunia. Sini nak. Kalau yang kecil dan mengemaskan ini jago banget terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Keren banget kan Kings? Iya, keluar dia. Itu dia. Alright. Hello. Jadi ikuti petualangan gue di Purbalingga Kings bersama gue Audrey The King of the Jungle, Rider. Audrey, King of the Jungle. Hari ini gue lagi ada di Purbalingga. Yes. Waduh. Yes. Sama Bapak Nurholis. Yes. Tahu nggak ini pohon apa, King? Aren. Pohon aren, betul sekali, Pak. Hari ini kita akan memanen aren. Tahu nggak aren yang biasa dijadiin gula ya, Pak? Gula ya gula. Nah, sekarang kita ngapain nih? Motong. Potong. Ya. Caranya piye, Pak? Ya. Iki begini. Untuk menyadap cairan air nira, gue harus memotong batang pohon yang nantinya akan menghasilkan tetesan demi tetesan air nira yang bakalan gue olah Kings. Ini keluar getah warnanya putih-putih ya. Ya. Kalau digosok-gosok gini, netes getah warna putih. Oke. Ya, jadi kenapa warnanya putih bening butek gitu? Karena buah yang di atas itu, Kings, bisa diubah atau diolah menjadi makanan namanya kolang-kaling, Kings. Pasti kalian sering makan kan? Yang putih, kenyal-kenyal begitu, digigit, meletus dia ya. Nah, Pak, ini ngolahnya bisa jadi gula. Jadi. Ya. Tapi kok gula aren warnanya merah, Pak? Ini kan bening. Iya, tapi kan balik rupa kan udah matang. Oh, kalau matang berubah Iya, jadi merah. berubah, iya. Oh, berubah jadi merah. Iya. Terus ini cairannya rasanya gimana, Pak? Manis. Cairannya. Iya, manis. Aku coba boleh nggak? Coba. Coba ya. Ya. Nih, Kings, tuh. Cairan putih ini manis. Seperti madu. Seperti madu, kirain Mak asin-asin pahit ya. Manis banget, Kings. Enak ini. Kalian tahu nggak Kings, kalau air nira banyak sekali manfaat dan khasiatnya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi kalau air nira ini diminum terlalu banyak, bisa bikin mabuk Kings. Karena rasanya yang manis banget. Hasil dari air nira yang gue ambil sepertinya sudah cukup banyak Kings. Sekarang gue akan bawa ke tempat pengolahan sama Pak Holis untuk dijadikan gula aren. Yuk, kita mau masak nih, Kings. Kita akan bawa ke dapur hutan kita. Di mana dapur? Oh, ini dia nih. Ini. Ini dia. Ya. Kita sudah menyiapkan ada Udah nyampe nih. api dan wajan, Kings ya. Oke, kita langsung tuang aja tuh gimana, Pak? Iya, ini. Nggak dinyalain dulu apinya? Nanti. Oh, nanti. Iya. Jadi masukin ininya dulu nih, Iya. arennya dulu. Iya. Asik. Oke. Diapain, Pak, abis ini, Pak? Digodok. Digodok, kita Iya. nyalakan apinya ya. Dia pakai korek. Pakai korek dong, ya kan? Nah King, sekarang saatnya mengolah air nira untuk dijadikan gula aren. Air nira ini nantinya akan dipanaskan dan diaduk-aduk sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Dan akan dicetak menjadi gula aren. Nah, Kings, ini sudah berubah menjadi coklat, Kings. Nah, namanya gula merah, harus warnanya merah-merah kecoklatan. Ini diapain, Pak? Dikasih air? Iya, nanti kalau ini begini.
Diapain itu, Pak? Mengetes dulu ini. Ngetes. Iya. Diminum itu, Pak? Enggak. Oh, saya kira diminum. Diapain itu? Ya. Wah, diobok-obok. Diobok-obok. Ih, enggak jadi. Belum jadi. Belum jadi. Belum. Jadi kita ini akan terus aduk sampai jadi. Iya. Nah, taunya kalau jadi gimana, Pak? Ya kalau ini kan sudah kental sini. Ah, kental. Iya. Oke Kings, proses mengaduk air nira yang sudah ada dalam wajan masih terus dilakukan. Walaupun sudah mendidih seperti ini, tapi harus tetap diaduk sampai mengental. Manis. Iya. Semanis saya. Awas panas. Manis. Enak loh. Ternyata. Tuh. Sekarang waktunya kita untuk taruh ke dalam cetakan ini ya. Mari kita taruh di blonker. Nah, taruh pelan-pelan, Kings. Jangan sampai tumpah. Sayang soalnya ya. Capek-capek manjat, dia tumpah di tengah jalan. Oke. Oh, sampai penuh gitu ya, Pak? Iya lah. Ini. Ya. Coba saya, Pak. Ya. Wah, sekarang Mas. kita coba ya. Waduh, kalau saya tumpah nih. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Saatnya kita memasukkan aren yang sudah jadi ke dalam cetakan. Tapi harus ekstra hati-hati agar gula aren tidak berserakan dan tidak terlalu penuh juga dalam cetakannya. Ini ditunggu berapa lama, Pak? Sampai kering, Pak? Oh ya kadang-kadang 10 menit lah paling lama. Oh, cepet, 10 menit aja ya. Iya. Oke. Ini dia Kings, air nira yang tadi gue ambil dari atas pohon. Sekarang bentuknya sudah menjadi murni gula aren yang biasa kita temuin nih. King of the jungle, kita makan dulu ya. Enak banget ya. It's very good. Rasanya enak banget. Wah, seru banget Pak ya perjalanan kita hari ini. Iya. Makasih Pak ya udah ajarin saya Iya, cara iya, buat iya. gula aren. Penasaran kan gue mau ngapain lagi di Purbalingga? Tetap ikutin terus King of the Jungle. Kings, kalian pasti sudah tidak asing sama hewan yang satu ini. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan nama tupai terbang. Meskipun namanya tupai terbang, tapi hewan ini tidak bisa terbang. Tupai ini hanya bisa melayang dari satu pohon ke pohon lainnya, atau meluncur dari pohon ke tanah. Biasanya tupai terbang banyak ditemukan di hutan dekat pepohonan kelapa, Kings. Kali ini gue akan mencari keberadaan tupai terbang ini, Kings. Wah, Kings. Akhirnya setelah cukup lama dalam hutan gue nemuin. Waduh, bener nih. Waduh. Ini tau gak apa? Ini kelapa yang kayaknya dikerokotin nih, digigitin sama hewan endemik yang ada sekitar sini nih. Kata orang lokal di sini sering terlihat bajing atau tupai. Coba kita cek bener nggak nih? Oh iya bener nih. Bentuknya sama semua nih. Bekas gigitan dari bajing nih. Gue masih mencari di mana. Berarti sekitar sini kita sudah sampai di habitat bajing. Bajing apa sih yang ada di sini? Penasaran deh. Yuk kita jalan lagi, Kings. Cari. Wah, Kings. Itu gerak-gerak sendiri tuh. Batok kelapanya gerak-gerak sendiri, Kings. Kayaknya ada dalam sini nih ya. Wah, kelihatan tuh ekornya dari sini, Kings. Aduh. Oh, mata tuh kena sarang laba-laba, Kings. Tapi kayaknya di dalam sini nih. Gerak-gerak nih. Coba kita keluarin ya. Oke, kita buka ya. Wah, tuh kan kelihatan tuh. Iya, keluar dia. Itu dia. Alright. Hello. Sakit banget, Kings, digigit. Bandel kamu ya, kecil. Ini dia. Wah, gila. Ini memang kalau di alam galak sekali. Enggak, tenang ya, tenang. Gue digigit lagi.
Tenang ya, sakit banget itu. Sakit ya, nggak gitu ya, sakit. Ini dia suaranya. Oh. Oke. Oke, kita secure dulu. Karena ternyata sakit banget. Gue udah 4 titik digigit. Ini lagi. Sakit. Nah, iya, kita nggak menyakiti kok. Tenang ya. Tenang. Diam. Oke. Ini Kings dia udah mulai tenang. Cuman ini sebenarnya suara perlindungan diri ya. Jadi kenapa gue megangnya kayak gini? Soalnya digigitnya sakit banget, Kings. Ya, lihat ya, yang bikin unik dari dia adalah tuh ekornya bagus banget, Kings. Ini salah satu hewan endemik. Iya, tenang. Ya, ini tanda dia sebenarnya mengalah ya, takut sama gue sebenarnya. Cuman nih, untuk edukasi kita semua, kita bisa lihat di sini mereka tuh punya sayap, Kings. Lihat nih. Iya, tenang. Tuh, ini dia nih. Dia punya selaput yang membentuk menjadi sayap seperti itu tuh, Kings. Nah, ini bedanya apa sama sugar glider? Kalau sugar glider tuh asalnya dari Papua. Kalau ini namanya Javan Flying Squirrel. Jadi ini mereka tupai terbang. Nah, ekornya beda banget nih sama tupai-tupai lain karena bentuknya seperti daun ya. Kita lihat dia arboreal. Memang ini kalau kalian lihat di sana tuh ada pohon kelapa. Nah, ini tuh batok-batok kelapa ini menjadi tempat berlindung mereka. Nah, mereka ini hewan nokturnal. Kalau malam dia keluar dari sini untuk cari makan. Nah, kalau siang mereka akan berusaha mencari tempat-tempat seperti ini untuk berlindung. Kita contoh ya, misalkan dia akan masuk seperti itu. Dan kalau keluar, dia akan mencari makan seperti ini. Tuh. Oh, lihat, nah, dia bisa lompat seperti itu, Kings. Tupai terbang memiliki kebiasaan sering berpindah-pindah dari sarang satu ke sarang lainnya nih. Dan berbagi sarang dengan tupai lainnya. Tahu nggak, Kings, kenapa bisa begitu? Kebiasaan berbagi sarang ini kemungkinan ada hubungannya dengan sistem pertahanan dalam menjaga suhu tubuh selama musim yang lebih dingin. Karena tupai terbang tidak melakukan hibernasi, hewan ini tetap bangun dan aktif mencari makan. Saat musim hujan dan cuaca buruk, kadang tupai terbang ini akan membatasi aktivitasnya di malam hari. Hewan pengerat ini seringkali menjadi mangsa dari ular ataupun predator-predator yang lebih besar. Lihat, Kings, mengemaskan sekali kan tupai terbang ini bermain-main di badan gue. Nah, ini dia, Kings, lihat tuh, Kings. Tuh, nih lihat dia udah mulai tenang, Kings. Nah, kalian mau lihat kan cara dia melompat ke pohon kurang lebih seperti ini, Kings. Tuh, terus dia bisa memanjat begini nih, Kings. Naik. Sakit banget. Nah, dia bisa panjat pohon seperti itu, Kings. Tuh, cengkramannya kenceng banget. Tuh, dia bisa lompat dari pohon ke pohon, Kings. Wah, au. Jangan digigit dong. Oke, Kings, tuh lihat. Wow, cantik banget ya. Bedanya tuh di muka. Kalau sugar glider yang dari Papua itu ada garisnya. Kalau ini tuh dia polos. Iya. Wow. Oke. Kita balikin lagi ke habitat asalnya. Oke. Kita balikin dia ke tempat berlindungnya tadi ya. Jadi caranya supaya dia nggak takut lagi. Ini kan udah kita bongkar tempat tinggalnya. Kita balikin lagi supaya dia mau tinggal di sini lagi. Posisinya harus tepat nih. Ya. Oke. Ya. Seperti awal sebelum kita ketemu dia. Gua akan rilis, gua akan kebalikin lagi, tapi kita harus cabut cepet ya. Kita akan pergi lagi mencari hewan lainnya. Ikuti petualangan gua. Ada hewan apa lagi setelah ini? Tetap di King of the Jungle. Kita balikin. Bye. Siapa yang belum tahu hewan ini, Kings? Serangga yang terlihat cukup aneh karena bentuknya tidak seperti serangga kebanyakan. Tapi hewan ini merupakan salah satu predator yang paling efektif, Kings. Mantis alias belalang sembah. Mereka adalah kelompok serangga dengan sekitar 2.400 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Bentuk dan ukuran dari mantis ini berbagai macam. Di Indonesia,
Biasanya orang-orang menyebut mereka dengan nama belalang sembah. Tapi Kings, kerabat dari mantis ini bukanlah belalang. Ada yang tahu apa, Kings? Kerabat terdekat dari mantis ini adalah kecoa. Nah, ini dia nih, Kings. Wah, ketemu juga kita sama yang namanya orchid mantis atau belalang sembah. Keren banget ya. Kita kalau dari bahasa Inggris sih sebenarnya namanya belalang anggrek. Kenapa? Karena bentuknya kayak anggrek. Yang ini kayaknya lagi makan nih, Kings. Wow, cantik banget tuh. Mereka tuh makannya serangga-serangga kecil ya. Ini kayaknya lagi makan apa nih? Mungkin ulet-uletan. Nah, yang lucu dari orchid mantis ini, mereka tuh hidupnya nggak di pohon anggrek, tapi hidupnya bisa di pohon-pohon lain. Seperti ini nih, kan daunnya mirip nih. Tuh, cocok banget untuk mereka berkamuflase. Nah, yang paling keren adalah selain makan serangga kecil, mereka tuh semacam kanibal juga. Jadi serangga ini tuh bisa makan saudaranya sendiri. Kurang lebih kayak temen makan temen. Bahaya kan? Wah. Nah, ini kalau yang ini nih kayaknya lagi ngiri nih, pengen makan nih. Lihat deh kalau kita ganggu dikit ya. Jangan diganggu justru. Tuh, dia bisa lompat sendiri ke tangan kita, Kings. Nah, dia kalau berantem itu bisa merenggut tuh nyawa satu sama lain. Tuh, wah, berantemnya parah banget kan. Itu dia tuh. Tapi jangan ya, ini sebenarnya melukai. Kalau misalkan dia sakit, nanti namanya nggak jadi belalang sembah, tapi belalang sembuh. Waduh. Nah, waduh, dia loncat. Nah, kita sama yang gede aja. Nah, mereka ini uniknya jarang sekali ya menggigit manusia atau menggigit bahkan predator yang lebih besar. Karena dia kalau sama kita ya takut. Tuh, aku buktiin ya nih. Misalkan kita taruh di muka begitu, dia baik-baik aja, Kings. Tuh. Kalau kalian mau tahu, mantis ini tuh ada di salah satu film yang terkenal, namanya Guardians of Galaxy. Jadi salah satu superhero. Berarti kan hewan khas Indonesia ini benar-benar diakui dunia. Sini, Nak. Di mana kamu? Ini dia nih. Tuh. Sayangnya mereka ini umurnya cuman bisa 6 sampai 9 bulan saja, Kings. Jadi hidupnya nggak lama. Tapi walaupun begitu, mereka ini digemari sama banyak sekali pecinta hewan ya, dalam maupun luar negeri, karena bentuknya memang bagus banget kayak anggrek ya. Lihat nih, tuh ekornya, tuh bisa loncat terbang. Dan kenapa namanya belalang sembah? Karena bentuknya begini ya, betul kan? Tuh belalang sembah. Kalau bentuknya begini, nah itu mau berantem namanya kayak tadi. Wah gitu, cantik banget ya. Nah yang bikin unik lagi, mereka jalannya cepet banget. Yang bikin unik lagi, mereka mukanya bentuknya V, Kings. Lihat, matanya ada di atas ya. Tuh, mereka tuh bisa menggerakkan lehernya ngeliatin orang gitu. Sadar kalau ada manusia. Luar biasa kan? Cantik banget. Tuh, nih tangannya ngapa begitu ya? Nah, kebalik sama orang. Kalau orang kan begini tangannya, dia begini nih. Tuh, wow, oke. Mantis ini sering juga disebut dengan hewan yang sukses dengan strategi berburu mereka. Mantis memiliki salah satu penglihatan terbaik di antara semua intervertebrata, yaitu mata majemuk, Kings. Mata majemuk mantis ini terbuat dari ribuan fotoreseptor yang disebut omatidia. Kalau dilihat dari sudut manapun, mantis ini seperti sedang menatap gue terus, Kings. Nah, Kings, kalau mereka lagi warning kayak gini nih, ini ngapain jilat-jilat ketek nih? Kenapa kamu menjilat-jilat lengan sendiri? Tuh, keren ya. Mereka bisa seperti itu. Mereka kalau lagi diam tuh suka goyang-goyang sendiri tuh, kayak joget. Tuh, asik. Di depan itu, tangan depan itu berfungsi untuk selain berantem, sekaligus juga untuk makan. Jadi makannya bisa pegang begitu ya. Biasanya kan kalau hewan lain begini, makannya langsung ke tanah ya kan, susah begitu. Nah kalau dia bisa pegang kayak orang makan sate. Keren kan? Kings, mantis ini biasanya juga memakan belalang, ulat, atau serangga-serangga kecil lainnya. Lihat, Kings, untuk menghabiskan satu ulat saja, mantis ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menghabiskannya. Ada yang menarik nih, Kings. Mantis betina akan memakan kepala sang jantan usai keduanya kawin.
Tujuannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein mantis betina yang akan bertelur. Dan sekaligus juga bentuk pengorbanan cinta tiada tara sang jantan. Agak ngeri ya, Kings. Luar biasa loh. Nah, ini cuman kita bisa temui salah satunya di hutan Indonesia. Bangga deh punya serangga seperti ini. Yuk balik. Ih, nggak mau balik. Balik. Ayo balik dong. Cinta banget sama gue nih. Oke. Kalau begitu tetap lestarikan satwa-satwa Indonesia, Kings, karena hewan-hewan seperti ini kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi? Kita lanjut pencarian hewan berikutnya tetap di King of the Jungle. Rasanya gue pengen bawa mantis ini nih, Kings. Tapi biarkanlah dia hidup di habitatnya ya. Jangan kita ganggu, Kings.